101,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Cakrawala Hukum hari ini kita punya topik politik penegakan hukum di Indonesia. Jadi ngomong-ngomong tentang hukum di Indonesia, sistem penegakan hukum di Indonesia kiranya memang menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum ya. Dinamika dari usaha untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum kiranya tidak pernah lepas dari praktek-praktek yang ada dan yang terjadi saat ini. Sehingga banyak pertanyaan muncul nih pendengar Kardopa, apakah memang hukum itu tajam ke bawah tapi tumpulnya ke atas gitu. Artinya masyarakat bawah atau masyarakat kecil ini akan susah sekali mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum. Tapi sebaliknya untuk masyarakat di golongan atas atau golongan elit itu sepertinya hukum agak susah menyentuh mereka gitu ya. Di sisi lain ada politik dalam arti luas, itu adalah usaha yang ditempuh untuk tercapainya kebaikan bersama di suatu negara. Untuk itu muncullah politik penegakan hukum dalam menentukan arah, bentuk dan isi hukum untuk membentuk hukum baru ya dalam mencapai tujuan negara yang dipengaruhi oleh kompromi politik sehingga terbentuklah legal policy atau garis kebijakan negara yang dalam prakteknya ini akan banyak mempengaruhi kondisi penerapan hukum itu sendiri. Kadang-kadang legal policy ini akan membuat rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum itu hanya menguntungkan bagi individu atau kelompok-kelompok tertentu, elit-elit politik tertentu gitu ya. Sehingga jauh dari cita-cita hukum yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum tentunya. Nah, untuk itu pendengar Kardopa pagi hari ini di Cakrawala Hukum kita mengambil topik penegakan hukum di Indonesia. Kita akan membicarakan bersama narasumber kita yang sudah hadir tentunya di studio. Kita kenalan dulu, ada Bapak Andi Tonggo Michael Sihombing SHMAP. Ini dosen Prodi Hukum UPH Kampus Medan. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Desi. Gimana kabar hari ini Pak setelah lebaran? Agak repot ya karena ditinggal oleh ART gitu. Oh baiklah, segala sesuatu dikerjain sendiri gitu ya. Sebelumnya selamat lebaran buat saudara-saudaraku yang merayakan ya. Pastinya ya. Dan juga akan menghadirkan produser saya seperti biasa Cakrawala Hukum, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Minal aidin wal faizin dulu kita. Udah. Dan jangan lupa juga pendengar Kardopa kalau Cakrawala Hukum kita pagi hari ini tentunya bekerja sama dengan Radio Kardopa dengan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan UPH Kampus Medan. Nah, kita sudah menghadirkan narasumber ada Pak Andi nih untuk pagi hari ini. Seperti topik kita nih Pak, politik penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pak Pita, menurut Pak Andi bagaimana penegakan hukum kita dulu nih saat ini gitu. Ya, seperti yang disampaikan Desi tadi, di masyarakat banyak kita jumpai suara-suara sumbang terkait dengan penegakan hukum. Seperti yang sering kita dengar lah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Nah, itu dia. Apakah memang itu sudah menjadi pameo yang cukup lama? Tapi kita melihat juga ada upaya lain untuk penegakan hukum ini menyentuh kepada persoalan-persoalan yang lebih besar. Katakanlah mereka-mereka masyarakat di golongan atas, sehingga kita boleh mengatakan upaya itu sedang dilakukan. Tapi apakah upaya itu di mata akademisi cukup baik? Atau memang masih tersendat-sendat? Masih tanda tanyanya banyak, tersendat-sendat juga salah satunya. Karena ini juga membuat masyarakat sendiri udah malas berurusan dengan hukum ya Pak. Udah gak gitu percaya gitu dengan hukum di Indonesia jadinya. Tidak percaya kepada penegak hukum. Penegak hukumnya gitu ya. Karena fakta-fakta di lapangan ya seperti itu adalah realita yang tak terbantahkan kan. Sehingga ya banyak masyarakat mengeluh. Setiap keluar dari institusi penegak hukum pasti ada curhatnya. Banyak kasus yang bisa kita ambil contohnya. Kalangan elit atas korupsinya berapa hukumannya cuma berapa gitu. Sementara maling ayam atau maling apa untuk kebutuhan makan sehari-hari aja hukumannya udah berat gitu. Nah, gimana nih Pak Andi? Nah, tergantung Pak Peter. Ini mau yang pedas atau yang manis nih kan gitu. Pedas manis nih. Kalau di Kardopa ini mau pedas, mau manis itu silakan. Silakan Pak. Baik.
aman gitu Pak. Karena memang namanya media melihat itu dari berbagai sudut kan. Yes, benar. Baik Pak. Jadi kalau pandangan saya sendiri mengenai kalimat tadi ya Pak ya, tajam ke atas tumpul ke bawah. Kalau kita tarik itu dari teori hukum yang diucapkan oleh John Austin, pakar hukum dari Inggris kalau saya tidak salah ya, teori positivisme hukum, ya itu benar Pak. Dan dia sudah mengatakan itu dengan sejujur-jujurnya. Dia pisahkan antara hukum dengan moralitas. Jadi kekuasaan itu adalah hukum itu adalah milik si penguasa. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa tidak akan mungkin hukum yang diciptakan oleh si penguasa itu akan mencederai dirinya sendiri. Itu akan diusahakan sedemikian mungkin untuk tidak mencederainya. Itu kalau kita baca, pahami secara menyeluruh mengenai teori positivisme hukum itu. Nah, tinggal lagi kalau kita bicara politik penegakan hukum, politik ini kan Mbak Desi banyak ya, mungkin orang salah arti. Ya, tadi yang Mbak Desi bilang itu udah benar ya. Politik itu dalam arti luas itu usaha yang ditempuh untuk kebaikan bersama di suatu negara. Justru saya punya literasi, politik itu adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan untuk kemudian dipakai dalam membuat kebijakan negara dan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara. Sesuai dengan tujuan negara gitu ya. Dalam konstitusi alinea keempat. Harusnya begitu Mbak. Tapi pertanyaannya, kita mulai dari politik dulu nih. Nanti kita kesampingkan dulu penegakan hukumnya. Politiknya dulu nih. Nah, apakah yang dikatakan elit politik ya, anggota DPRD yang mereka orang-orang di dunia politik. Ya, elit politik lah disebut. Apakah mereka mengerti, memahami ilmu ketatanegaraan dan ilmu kenegaraan? Pertanyaannya di situ. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya di situ, paling mendasar aja deh. Nggak usah jauh kita, kalau kita mau cari kebenaran, 1000 kebenaran bisa Mbak. Nah ya, tapi definisi dari ilmu politik itu sendiri, ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan. Paham nggak? Nah itu, banyak yang nggak paham nih. Ya, mungkin ketidakpahaman ini tergantung pada bagaimana cara melihat, bagaimana cara merasakan. Karena memang seperti Pak Andi katakan tadi, elit-elit politik, khususnya mereka yang duduk di parlemen, ya dalam tanda petik banyak yang tidak menguasai politik itu apa. Padahal sebenarnya politik itu kan untuk kebaikan kita semua sebagai masyarakat dalam satu negara. Tapi kadang-kadang politik itu distigmakan adalah sesuatu yang jahat misalnya. Betul. Sesuatu yang banyak masalah. Kemudian sesuatu yang kadang-kadang bisa membuat sesuatu itu menjadi bengkok. Betul. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu. Itu stigma yang salah. Benar. Sehingga pemahaman politik itu sebenarnya tujuan awalnya kan untuk kemaslahatan umat. Betul. Tapi pada akhirnya bengkoklah dia kan. Setuju. Belok, benar. Setuju Pak. Disitulah peran elit politik sebenarnya membuat lurus politik itu atau menjadi bengkok. Saya lebih suka kepada definisi, mendekatkan dia kepada definisi yang sebenarnya atau tidak Pak. Begitu, Pak. Menurut Pak Andi, di Indonesia itu gimana sih? Jadi nih kekacauan ini sebenarnya ketika ada stigma dulu ya sampai tahun 2023 Pak Peter. Ada kemajuan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika mengizinkan kampanye ya, proses politik itu masuk ke dunia pendidikan. Saya sangat setuju. Justru politik itu tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat yang tak pantas. Karena ilmu politik itu adalah sebuah ilmu. Tempat yang paling pantas untuk membicarakan ilmu dan membahas mengenai politik itu adalah di dunia pendidikan, di ruang-ruang pendidikan. Ruang-ruang pendidikan, kampus. Makanya ada Fakultas Ilmu Sosial Politik. Justru itu Pak, stigma yang haram dulu politik masuk ke sekolah-sekolah. Ini siapa yang buat ini?
Sehingga ujungnya, resultantenya adalah masyarakat itu tidak paham politik. Politik diartikan secara berbeda, terlalu ke kiri. Sehingga ketika saya pernah mau ada diskusi dengan ibu saya bilang, "Ma, saya harus ngambil ini anggota dewan ini." Saya bilang begitu. Terus ibu saya bilang, "Janganlah, politik itu jahat begini." Politik itu kejam. Lah iya, gitu. Itu orang tua saya ini umurnya hampir 70. Berarti politik yang sudah dilihatnya selama hampir 70 tahun seperti itu gitu. Ya. Karena sebenarnya andil dari akademisi itulah yang harus merubah apa yang di benak masyarakat tentang politik. Setuju, Pak. Sehingga politik itu berguna untuk masyarakat. Betul, Pak. Dan tidak dilihat dengan stigma yang negatif kan. Setuju, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Andi, kalau kita masuk lebih jauh dalam praktik-praktik politik yang ada, menurut Pak Andi bagaimana sih kita melihat misalnya lembaga yang banyak diduduki oleh kader-kader partai politik, katakanlah parlemen, atau DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, gimana itu? Baik Pak, kalau mau menjawab ini Pak, berarti saya harus melihatnya secara komprehensif Pak, biar jangan ada lubang-lubang tikusnya Pak. Jadi setelah saya menyimak pembahasan kita ya, baik dari guidance-nya, itu kerangka berpikir kita itu bahwa politik penegakan hukum itu harusnya dilakukan melalui sistem hukum yang menurut teori Lawrence Friedman itu harus secara simultan Pak. Nggak boleh hanya satu, dua atau salah satu. Nggak bisa parsial. Nggak bisa parsial. Harus simultan, langsung dia ya. Yang pertama legal structure, struktur hukumnya. Menunjuk bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formal oleh kelembagaan yang memungkinkan pelayanan atau penegakan hukum dan institusi pembuat penegakan hukum seperti DPR, eksekutif ya. Jadi pertanyaannya begini Pak, apakah rekrutmen dari si pembuat dan penegak hukum itu kompeten Pak? Sebelum masuk ke legal substance-nya, apakah orang-orang yang membuat hukum satu presiden, kepala daerah, itu di tingkat eksekutif, ya menteri-menteri segala macam. Kemudian di tingkat legislatif itu anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPR, DPD. Ini adalah pembuat hukum. Kita belum cerita penegak hukumnya Pak. Apakah syarat rekrutmen, maaf kalau saya katakan, maaf sekali lagi, syarat menjadi anggota DPR itu saya pura-pura lupa aja Pak Peter. Syaratnya minimal apa ya? Minimal apa gitu ya syaratnya? Saya pura-pura nanya ini. Minimal SMA ya kayaknya ya. Ya paling tidak pendidikannya tamatan SMA. Iya. Bukan saya mau merendahkan, enggak ya. Bukan saya mau merendahkan. Ketika saya kasih logika ini kepada seluruh mahasiswa saya di UPH Medan, saya katakan begini. Ketika kalian mau mewakilkan untuk berdebat hukum dari kelas ini dengan kelas lain tanding, apakah kalian memilih yang paling rendah dari kalian atau yang paling hebat dari kalian? Saya katakan begitu. Yang mewakili. Ya tentu yang paling hebat Pak. Kenapa? Kalian nggak ribut selama ini mahasiswa ketika yang mewakili kita itu adalah yang tamatan SMA, saya katakan. Ini mewakili kita pemegang kedaulatan, saya katakan. Berarti mereka harus orang-orang yang kita pastikan bisa berpikir dulu dengan akademis yang baik. Itu dulu yang pertama, baru kita cerita nuraninya. Nah gitu. Jangan dua-dua nggak dapat gitu. Itu legal structure-nya. Legal structure. Kemudian penegak hukumnya. Apakah rekrutmen kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain itu sudah baik atau belum? Mari kita tanya diri kita sendiri. Saya nggak punya bukti, nanti saya dibilang hoax. Gitu ya. Tapi kita tanya pada diri sendiri. Yang kedua, legal substance, substansi hukum. Apakah dengan si pembuat hukum yang rekrutmennya, yang tadi kita bicarakan, apakah kompeten jadinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Yang mengatur 270 juta lebih penduduk Indonesia. Yang kedua,
Ini sebenarnya tahun 2011 melalui Undang-Undang 12 tahun 2011 sudah dikatakan bahwa harus dilakukan penyebarluasan mulai dari perencanaan prolegnas sampai kepada pengundangan. Saya mau nanya nih sama Mbak Desi nih kalau boleh. Pernah nggak dapat link dari DPR ataupun pemerintah melalui Kementerian Hukum sekarang ya, dulu Kemenkumham. Link yang biasa biru itu loh, kita klik, ini loh pembahasan kami sekarang di DPR. Oh, oke. Belum pernah kayak Belum pernah, tetapi waktu COVID satu hari bisa 5 kali pakai masker segala macam. Ternyata negara bisa melakukan itu, pemerintah. Tapi kenapa dalam hal ini tidak? Tidak, oke. Padahal menurut pasal 88 itu amanat dari undang-undang. Amanat dari undang-undang yang, atau mungkin mereka merasa bahwa kan kami sudah ada di websitenya, kamu aja yang nggak lihat. Kan kacau kalau berpikirnya begitu. Iya, memang persoalan utama kita yang kita lihat, kita cermati adalah pembentukan undang-undang antara legislatif dan eksekutif sering sekali disembunyikan dalam tanda petik, dibahas dalam kamar-kamar tertentu. Tiba-tiba udah muncul aja gitu. Sehingga tiba-tiba muncul. Seperti misalnya kemarin, Undang-Undang TNI. Tiba-tiba muncul. Akhirnya diprotes masyarakat. Seperti yang Pak dikatakan tadi, apakah kita boleh mendapatkan link itu? Kayaknya kan tertutup. Harusnya boleh Pak. Ini saya catat ini Pak. Saya catat. Istilahnya update kegiatan mereka gitu ya Pak ya? Iya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU tahun 2020. Putusan ini mewajibkan DPR untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam membuat undang-undang, sehingga melahirkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011. Baik secara luring maupun daring gitu. Oke. Jadi ini political will sekarang Mbak Desi. Antara hukum dengan politik itu saling bergandengan untuk mencapai tujuan negara. Harusnya seperti itu. Politik dipakai untuk membuat kebijakan bagaimana penegakan hukum ini supaya baik. Harusnya begitu. Bagi kemaslahatan rakyat banyak seperti kata Pak Peter tadi. Harusnya begitu, karena kalau kita lihat tujuan dari negara ini dibentuk itu semua untuk masyarakat di alinea keempat. Bukan untuk penguasa. Jadi seharusnya masyarakat umum tidak alergi politik ya. Harusnya tidak. Faktanya kan kalau sudah bicara politik itu ibu saya. Contoh. Tapi yang lebih miris lagi, akademisi juga seperti Pak Andi. Apakah terlibat nggak dalam proses-proses yang seperti misalnya pembuatan undang-undang? Kan seharusnya kan ada kan naskah akademisinya. Iya, betul. Nah, apakah juga banyak akademisi yang dilibatkan atau negara hanya pilih-pilih akademisi itu? Saya kurang paham sampai ke situ Pak, pilih-pilih atau tidak, atau dilihat ini yang ya monggo-monggo silakan gitu ya. Tapi untuk kelompok undang-undang naskah akademiknya mungkin saya terlalu jauh kompetensi saya di bawah mereka ya Pak ya, profesor-profesor. Tapi kalau untuk kelompok perda kabupaten atau kota mungkin saya belum pernah dapat gitu Pak untuk membahasnya sekaligus sekalipun gitu ya. Saya mau melihat sebenarnya apakah rancangan perda ini dibentuk untuk kemaslahatan rakyat banyak atau enggak. Saya mau lihat sampai ke situ Pak. Perda itu skopnya misalnya provinsi atau juga kabupaten kota. Itu pada tingkat yang katakanlah seperti Sumatera Utara. Iya Pak. Seharusnya kan pembuatan perda itu melalui mekanisme di DPRD Sumatera Utara dan pemerintah, akademisi kan seharusnya dilibatkan ya Pak ya? Harusnya Pak, justru ini yang bagus, ada 2 desa dari Sibolangit mengundang kami tim hukum, dosen-dosen hukum UPH Medan untuk membantu mereka membuat tanda kutip naskah akademik untuk peraturan desanya Pak. Mungkin kualitas kami masih peraturan desa kali ya Mbak.
Jangan begitu, Pak. Kan lebih bagus merendah. Oh iya juga sih. Satu lagi tadi kerangka berpikirnya setelah legal structure, legal substance baru ditutup dengan legal culture yang harus simultan dilakukan. Ini tingkah laku hukum, budaya hukum, kesadaran hukum yang pertama harus ditunjukkan secara internal legal culture oleh si penegak hukum itu sendiri dalam artian sempit dan oleh masyarakat luas secara eksternal dan mengacu kepada supremasi hukum, bukan mengacu kepada penegakan hukum saja. Karena menurut saya pribadi supremasi hukum dan penegakan hukum nggak selalu sama, Mbak. Nggak selalu sama. Ya memang nggak selalu sama, tapi pada dasarnya apa-apa yang kita sebut peraturan lah itu ya, hukum itu kan ada peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Betul. Dalam fakta di lapangan sering sekali kan pihak katakanlah penguasa memperlakukan hukum itu kepada masyarakat bawah katakanlah berbeda dengan masyarakat atas. Itu fakta yang nggak bisa terbantahkan. Iya. Apa masalahnya sehingga terjadi begitu, Pak? Pertama kita lihat dulu Pak Peter, hukum itu berasal dari mana dan mengacu kepada penegakan hukum dalam arti sempit atau kepada supremasi hukum. Yang pertama, apakah hukum itu setelah kita, orang tata negara melihatnya begitu Pak Peter. Proses pembuatannya, materi aslinya dalam naskah akademik, apakah dia sudah melalui DIM yang baik segala macam. Nah, kita lihat apakah memang ius constituendumnya dari undang-undang itu apakah memang berasal dari Pancasila, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, adat, budaya, agama, atau menurut rasa keadilan si pembuatnya saja. Kita aja nih, kita kan udah dapat kekuasaan dari masyarakat. Bodoh amat sama mereka, kita aja yang buat begitu. Harusnya, kalau menurut saya, kalau memang nilai-nilai hukum itu, ius constituendum itu memang berasal dari masyarakat, ketika dia diundangkan, masyarakat nggak alergi. Iya, seharusnya. Harusnya, karena dia merasa bahwa, wah ini memang berasal dari kebiasaan kami, dari adat istiadat, dari nilai-nilai agama, budaya yang memang hidup di antara kita, masyarakat ini, Mbak. Nah, pertanyaannya, kalau tadi masyarakat alergi, bisa jadinya seperti di awal tadi, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya dua jawabannya. Yang pertama, teori John Austin tadi. Yang kedua, ius constituendumnya tidak berasal dari masyarakat. Tidak berasal dari masyarakat. Ya. Menjadi pertanyaan, berasal dari mana? Si penguasa. Penguasa Si tadi. Berarti penguasa itu Si adalah penguasa negara. pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Kalau negara kan luas ya Pak Peter ya. Iya. Pembuat undang-undang itu selalu eksekutif dengan legislatif. Iya. Justru saya katakan dalam artian luas bahwa eksekutif itu adalah legislator sesungguhnya, lebih banyak membuat peraturan perundang-undangan secara luas ya. Makanya sebisa mungkin hukum itu tidak bisa menyentuh mereka yang pembuat undang-undang. Terima kasih atas kesimpulannya. Oke, baiklah. Karena Pak, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini. Oke. Coba ini. Ya, Om Coba. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi. Ada Pak Andi di Selamat sini pagi, dari Pak UPH. Pak, apa satu lagi? Pak Peter. Pak Peter. Ini sudah lama saya kenal ini. Jadi masalah hukum ya. Ya, politik penegakan hukum di Indonesia. Politik penegakan hukum. Jadi di negara kita ini penegakan hukumnya selalu dipengaruhi oleh politik. Jadi contoh ini politik penegakan hukum. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Hukum dikendalikan oleh kekuasaan. Oke. Seharusnya kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Jadi selama kekuasaan terbalik. Hukum dikendalikan oleh kekuasaan, jangan harap
hukum akan kita. terjadi supremasi hukum di Indonesia. Oke. Itu menghayal gitu, mimpi gitu. Selama kekuasaan dikendalikan oleh politik, hukum dikendalikan oleh kekuasaan. Kekuasaan, oke. Kita ingat ya, waktu zaman Iran dulu, waktu revolusi, akhirnya pemimpinnya Khomeini ya. Khomeini saat itu menghukum mati menantunya karena bersalah. Iya. Inilah kekuasaan politik di atas bukan politik, hukum masih kekuasaan di bawah hukum. Ya, inilah kekuasaan di bawah hukum terjadi pada saat Khomeini jadi presiden Iran, pemimpin Iran. Oke, pertanyaannya opo? Pertanyaannya, ya, komen-komennya sedikit dulu Pak Peter. Boleh, komen-komen sedikit dulu. Jadi pertanyaannya, sampai kapan Pak apa tadi? Pak Andi. Pak Andi, sampai Iya, Pak. kapan negara kita ini, di mana Dengan hukum- Bapak siapa ini Pak? Pak Joba. Pak Joba, Pak Joba. sampai kapan negara kita ini, ya Pak, dalam penyelenggaraan negara, hukum itu selalu saja di bawah kekuasaan. Ya. Saya sebenarnya bukan bidang hukum Pak, saya sarjana ekonomi Pak, tapi ya sedikit-sedikit bisa juga lah. Baik. Jadi gimana Pak ya, kita sangat memimpikan itu, betul-betul kekuasaan di bawah hukum, bukan hukum di bawah kekuasaan. Terima kasih Pak. Terima Oke. kasih Om Selamat Joba. Terima kasih Pak Joba. Selamat pagi. Ya, menarik pertanyaan Iya. dari Pak Joba ini kan. Karena memang Indonesia adalah negara hukum, Negara hukum. bukan negara kekuasaan. Oke. Tapi Betul. praktiknya Seperti kekuasaanlah yang mengendalikan hukum. Iya. Oke, kita terima satu telepon dulu. Kardopa, selamat pagi. Opini ke bapakku dan tampil beda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Pak Andi. Ya, Pagi, silakan Pak. Pak Sofyan. Ya, ini pagi-pagi udah membahas masalah hukum juga ini. Iya. Kita mau menghukum siapa yang harus dihukum. Iya. Asal jangan hukum gantung aja lah ini. Jangan sampai hukum Iya. ini sendiri ya Pak. Hukum Iya. rakyat sendiri nanti yang berlaku. Hukum gantung itu ada di luar negeri. Tapi Ya. kalau di Indonesia hukumnya digantung-gantung. Berbeda itu. Beda. Iya, digantung ke sana, gantung sini, akhirnya lolos. Kan begitu. Nah, jadi kalau praktisi hukum Pak Andi ataupun Pak. pengamat hukum ya, ya gimana mau dibilangnya? Semuanya itu terpulang daripada hati nurani. Ya. Nah, karena begini, pengacara, pengadilan itu logonya itu motonya itu timbangan. Di Ya. tengah-tengah dia, ke kanan atau ke kiri. Mm-mm. Kalau dikatakan ke kanan surga, ke kiri neraka. Kalau di tengah-tengah berarti keadilan. Keadilan. Pilih kemana ini? Pilih keadilan, pilih ke surga, atau pilih ke neraka? Kan itu saja. Oke. Nah, jadi kalau pengamat hukum ini ya kita hormati karena membela juga. Membela yang benar, bukan membela yang salah. Tetapi kebanyakan yang salah dibenarkan. Yang benar disalahkan. Tuh Pak Anda mengakak tuh jadi. Iya. Karena begini, kalau uang cili, ya kan, seperti yang dikatakan tadi, tajam dia ke bawah, Iya. tumpul dia ke atas. Begitu. Jadi sepertinya hukum ini, sebenarnya hukum itu bagus, tapi oknum penegak hukumnya ini yang sedikit yang tak bagus begitu. Karena cuan juga, ya kan begitu. Oke. Nah, jadi buat Pak Andi, ya selaku pengamat hukum dan sebagainya, kami harapkan tegakkan hukum dengan keadilan. Karena di Indonesia ini banyak pengadilan, kantor pengadilan di mana-mana, tapi keadilan belum tegak. Oke. Tegakkanlah keadilan. Itu aja yang saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Ada Pak Sofyan tadi. Menarik juga ilustrasi yang diberikan oleh Kantor pengadilan banyak, tapi keadilannya- keadilan yang susah. dan logo bukan logo, simbol ya. Simbolnya dari kan tadi pengadilan timbangan. Iya.
beratnya mau kemana? Nah, tergantung penguasa. Penguasa. Tergantung isinya Pak. Oh iya. Tergantung isinya. Atau tergantung amplopnya. Cuan. Amplop dan cuan. Silakan Pak Adi. Baik. Pak Joba dan Pak Sofian. Baik. Terima kasih Pak Joba, Sofian. Sekalian saya jawab saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi begini Pak, kita adalah negara demokrasi. Jadi kita mulai dari situ dulu kerangka berpikirnya dalam struktur ketatanegaraan. Dalam negara demokrasi kita mengenal pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan negara ini habis dibagi, kedaulatan yang berasal dari masyarakat itu habis dibagi menjadi 3 bagian besar kekuasaan Indonesia: eksekutif, legislatif, judikatif, di samping eksaminatif dan lain-lain ya. Mekanisme bernegara begitu Pak Joba dan Sofian dalam negara demokrasi. Kalau tadi yang diilustrasikan oleh Pak Joba itu kejadian itu di mana? Iran ya. Itu kan bukan negara demokrasi Pak. Jadi tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya memang punya hati nurani atau enggak. Tapi kita sudah memilih negara demokrasi berbentuk republik ya. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. Republik itu nyawanya demokrasi. Demokrasi itu karena ada tuntutan HAM. Nah begitu Pak kalau kita lihat ke belakangnya Pak Joba. Jadi kita udah sepakat nih. Kita memilih eksekutif, kita memilih legislatif, kita memilih judikatif. Secara tak langsung kita memilih judikatif. Nah, berarti cara kita yang memilih, itulah kekuatan masyarakat. Cara kita untuk meletakkan, mempercayakan kedaulatan itu harus tepat Pak. Kita tanya kepada diri kita masing-masing masyarakat. Masihkah kita memilih karena dia satu kampung saya? Atau satu marga? Masihkah kita memilih dia karena satu marga saya? Masihkah kita memilih dia karena satu agama kita, satu suku kita, atau satu gereja kita, atau satu yang dekat dengan kita? Bukan melihat kompetensinya. Tapi kalau misalnya pun kita memilih, tapi pilihannya tadi, maaf kalau saya katakan, bukan saya mau menghina ya, enggak gitu ya, enggak, maaf sekali lagi, tapi harusnya undang-undang itu dirubah, undang-undang MD 3, tidak boleh lagi syarat anggota DPRD kabupaten kota itu minimal harus S2. Oke. Karena kepada orang, misalnya di kota Medan kalau tidak salah ada 50 anggota DPRD. Kepada 50 orang ini digantungkan nasib dalam bentuk perda nantinya 2.500.000 penduduk kota Medan. Termasuk orang yang datang ke sini plus. Gitu. Mereka mampu nggak melihat sampai akar masalahnya? Menyelesaikan masalah itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Itu yang pertama. Jadi itu yang kedua. Jadi selesaikan dulu persyaratannya, rekrutmennya. Harus dirubah, direvisi undang-undang itu. DPRD provinsi, DPRD pusat, DPD, itu harus orang-orang yang secara akademisi memang mampu berpikir, sudah teruji berpikir. Baru cerita nurani Pak Joab dan Pak Sofian. Jangan nggak dapat dua-dua. Maaf, isi pemikirannya kurang, nuraninya pun sangat kurang. Paling tidak menang satu, kira-kira begitu. Jadi Pak Andi, standar pendidikan dari seseorang untuk menduduki kursi di parlemen hendaknya ditingkatkan. Iya, saya ambil logikanya begini Pak. Pakai yang SMA tadi. SMA. S1 masih bisa kayaknya. Nggak boleh. S2 ya. Karena harus yang mampu berpikir, membuat undang-undang mereka. Oke. Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan ijazah atau memang pendidikan yang ditempuh? Oke. Karena ijazah sekarang kan banyak dipersoalkan. Baik. Ini saya ambil analoginya Pak. Saya pinjam dari rekrutmen, maaf bukan mau iklan, rekrutmen mandiri. Saya scroll tuh, saya coba cari minimal GPA 3,23. Oke. Dari reputable university. Akreditas A kan, reputable university. Syaratnya banyak tuh.
Kalau bisa katanya di Instagram ilmu apa menolak angin apa segala macam. Avatar. Ya, itu hanya untuk memilih satu orang teller misalnya di Bank Mandiri. Kalau dia salah melakukan satu kesalahan, mungkin yang dirugikannya nggak lebih dari 10 orang. Oke. Tapi kalau satu anggota DPRD salah membuat peraturan daerah, yang rugi 2.500.000 penduduk Kota Medan. Jadi nggak bisa cerita HAM di sini, nggak cocok. Jadi mana HAM kami 2.500.000 penduduk Indonesia supaya dilayani dengan baik, supaya diwakilkan dengan baik. Berpikir sebaliknya nggak seperti itu. Tapi hukum kita asik kebentur dengan HAM ya Pak ya. Nah, pemahaman HAM-nya yang salah, Mbak. HAM-nya terlalu dipaksakan ke arah liberalis, sesuka hatiku, sama kayak semrautnya lalu lintas di Kota Medan. Sesuka hatiku. Jadi berarti Pak Andi harus diusulkan, digugat ke MK tentang undang-undang ini. Harus. Kan? Akademisi lah yang mungkin mewakili masyarakat banyak untuk menggugat itu kan. Baik Pak. Mungkin akan kita lakukan nanti dari UPH Pak, jika dimungkinkan. Oke, baiklah. Kita break dulu sebentar Pak Andi, Pak Peter. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan station terus untuk Cakrawala Hukum kita pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di Cakrawala Hukum untuk pagi hari ini. Iwan Fals dengan pesawat tempur penguasa. Ini tadi penguasa pembuat undang-undang tadi yang berkuasa di dalam hukum kita saat ini. Bener deh Pak Andi, kalau salah mohon maaf. Atau kita terima penelpon dulu nih Pak Pi? Oke. Kardopa selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Kardopa berani tampil beda. Waalaikumsalam. Ini bukan opini Cakrawala Hukum. Cakrawala Hukum. Oke. Silakan Bang. Dengan Assalamualaikum, dengan narasumber siapa ini Mbak Des? Ada Pak Andi dari UPH Kampus Medan. Iya. Ada Pak Peter Manopo, produser kita juga pagi hari ini. Iya, mohon maaf lahir batin kepada Bapak narasumber dan para pendengar semua Mbak Des ya. Iya, oke. Bapak izin. Iya. Singkat padat Andi, jelas ya Pak. Iya, Cakrawala Hukum kita ini bagaimana melihat peran dari kita ya, para penegak hukum, DPR, parlemen terhadap hukum-hukum yang akan berlaku. Ini kan dinamikanya ya, pergerakannya ini kan seperti kemarin kan muncul bagaimana DPR mau membuat pembaruan ya, revisi terhadap undang-undang tentang KUHP ya. Padahal tindak pidana dan perdata. Sebenarnya sederhananya yang dituntut masyarakat itu undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik. Kenapa nggak itu saja yang bisa gitu loh. Gas kalau bisa mudah kenapa dipercepat gitu? Iya. Karena mereka begitu, kalau bisa bersulit kenapa dipermudah? Gaya-gaya kolonialisme yang memang sudah basi, yang sudah memuakkan yang begitu ya. Biar mereka bisa dapat rapat-rapat, dapat uang tambahan rapat tapi makin menunjukkan kebobrokan atau ketidakbagusan SDM kinerja para DPR kita dalam berparlemen gitu loh. Yang memang silih berganti 1 kali 5 tahun, kalau itu mangkrak di periode satu periode yang kemarin, itu nggak tugas kami. Rancangan undang-undang prolegnas ataupun yang diperlakukan itu. Lempar sana lempar sini ya. Iyalah, ibarat kayak anak TK gitu loh. Psikologisnya DPR kita gitu loh. Nah, Kemarin perkembangannya udah tambahikan kementerian DPR sampai 13 komisi nih. Udah. Terus ada lagi staf khusus kementerian yang lain. Sebenarnya orang-orang dari sumber hulu hilirnya ini, Bapak Andi ya, orang-orang dari partai politik yang 16 partai politik besar itu memang nggak ber-SDM bagus dari cara berdemokrasi pemilu kita kemarin. Jadi ada 3 indikatornya nih ya. Partai politik kita, undang-undang partai politik kita, undang-undang berdemokrasi dan berpemilu kita, semua kacau dibuat sama orang-orang DPR yang duduk di sana. Padahal mereka kan punya 2 fungsi ya, kayak 2 fungsi TNI kemarin. 2 fungsi petugas partai dan petugas pemerintah yang dikontrak dengan pajak rakyat. Jadi kita mau bilang apa dengan kualitas kandidat-kandidat yang terpilih di sana? Dengan cara-cara mereka, logistik mereka dengan cara barbar kok, dengan cara yang yang zaman jahiliyah kok.
cara cepat, instan dan praktis dan menghalalkan segala cara, mengharamkan segala cara lah gitu. Jadi tahun pertama itu jadi mau kita bilang apa terhadap undang-undang penegakan hukum? Betul, kita trias politik itu kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Yudikatif itu kan penegak hukum MA, MK, polisi, TNI, bahkan birokrasi itulah apa kita ASN-nya. Dilawan dengan dua kekuatan pilar itu, legislatif, eksekutif, dari partai politik yang memang nggak ada sumber daya manusia. Kita nggak tahu kapan kurikulum berpartai itu mereka duduk, mereka belajar, ada jenjang karirnya bagus. Mereka kutu loncat kan. Nggak ada sanksi terhadap undang-undang tentang profesi partai politik juga, nggak ada. Intinya Abang pertanyaannya apa ini? Saya mau bilang, kalau kita mau bilang rancangan undang-undang yang mangkrak di DPR itu, semua kan kali nol gitu loh. Nggak ada ranking apa-apa. Mau mereka kemarin membuat di hotel atau di mana, makin menunjukkan mereka itu bobrok. Ibaratnya satu kali semalam bim salah bim bisa kok. Tapi kenapa yang mangkrak-mangkrak kemarin nggak tanggung jawab? Itu kan bukan di zaman kami. Seharusnya mereka itu berasa berdosa ketika dari periode kemarin sampai sekarang itu yang masyarakat inginkan untuk disegerakan, langsung mereka bahas, mereka analisis, mereka uji, mereka panggil, interpelasi, bertanya, angket apa kek yang membuat tugas fungsi mereka itu anggaran, budgeting dan sebagainya. Bukan duduk-duduk cantik manis begini setelah masyarakat ribut, rusuh kemarin rancangan undang-undang apa itu, mereka baru panik. Jadi apa kartu merah yang kita bisa kasih terhadap parlemen kita? Karena dua hal ini masyarakat kurang paham dan membedakan apa itu Undang-Undang Dasar 45 dengan penegakan hukum yudikatif begitu. Ibaratkan DPR itu kan membuat undang-undang turunan 45. Makanya ada amandemen. Betul, tapi tiap pasal semua kacau balau gitu dalam hal tafsir, dalam hal asumsi. Padahal itu anggaran ada loh. Tinggal neken dan tinggal ini. Tapi kenapa tiba-tiba di penegakan hukum yang buatan Belanda itu kita memang tersandra dengan diri kita sendiri. Pada penegak hukum Jaksa Agung kemarin dikatakan dilarang untuk menyelidiki kasus-kasus. Biar aja KPK. Ini makin mundur atau makin apa? Jadi intinya gini, Bang Martauli, kita sebagai rakyat menginginkan DPR ini mengesahkan undang-undang yang bersentuhan langsung ke rakyatnya gitu ya? Yang sudah kemarin mangkrak itu saja dibuka lagi, terus dimunculkan lagi. Ngapain membuat sesuatu hal yang memang enggak dari awal dari nol lagi? Ya enggak dong, tinggal bahas doang aja. Makin menunjukkan SDM kualitas parlemen kita buruk dan nol dan jahiliyah. Mohon maaf, karena mereka digaji dari pajak rakyat. Baiklah. Ada dong ranking raportnya yang bagus. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jauh-jauh dari Sibolga. Wah. Menggebu-gebu. Yang menarik kami sampaikan tadi oleh penelpon, peran dari penegak hukum. Berarti institusi kan? Institusi. Itu bagaimana? Kemudian terkait dengan undang-undang perampasan aset. RUU, belum undang-undang. Belum, Pak. Itu makanya menjadi pertanyaan, kenapa kok bukan itu yang diprioritaskan? Silakan Fandi. Baik, terima kasih Pak Martauli. Satu kampung kita Pak. Saya lahir di Sibolga. Rumah saya di belakang Stadion Horas, Jalan Gabu. Ibu Tio Rida juga orang Sibolga nih Pak. Sibolga Nauli. Sibolga. Jadi terima kasih Pak Martauli. Itu nada bicara Pak Martauli itu keresahannya udah di puncak gitu ya. Jadi kalau kita mau telusuri Pak, ya penegakan hukum, mau siapa saja pun itu pembuat hukum, saya katakan tadi sampai kepada penegak hukumnya yang paling rendah, rekrutmennya satu ndak jelas. Orang-orang yang duduk di kursi parlemen politik, orang-orang yang lebih banyak tidak paham ketatanegaraan. Apa buktinya mereka paham ketatanegaraan? Tersertifikasi nggak mereka? Maaf ya Pak, maaf ya Mbak Desi. Harusnya ada nggak di Fakultas Ekonomi kita belajar tata negara? Nggak ada. Tapi dikatakan tadi orang yang ngerti ketatanegaraan dan kenegaraan. Berarti silahkan dari sarjana ekonomi, sarjana pertanian, sarjana kehutanan dan lain-lain, boleh silahkan masuk menjadi anggota parlemen. Tapi sertifikasi dulu dia di Balai Diklat Mahkamah Konstitusi. Supaya dia ngerti tata negara, tahu bernegara, tahu membuat undang-undang. Itu tempat yang tepat. Tapi belum ada dasar hukumnya Mbak Desi, Pak Peter. Harusnya dibuat.
supaya orang yang masuk di situ orang-orang yang pantas membela rakyatnya, mewakili yang rakyatnya. paham tadi ya. Itu yang pertama. Dan rancangan undang-undang perampasan aset itu dari tahun 2008 Pak Peter. Lama. Ya, sebelum ke situ Pak Andi. Ya. Masalah korupsi itu kan. Tapi untuk mendudukan seseorang itu di parlemen adalah wilayahnya partai politik kan. Oke. Partai politik apakah sebagai memang partai politik kita ini perlu juga melakukan seleksi terhadap orang-orang yang bakal duduk di parlemen? Nggak mungkin Pak. Kenapa nggak mungkin? Partai politik juga butuh uang kan? Bohir kan? Aku dengarnya mau ketawa, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Gimana mau mungkin? Kan organisasi harus hidup. Yes. Organisasi politik. Maaf kalau saya katakan kan harus ada duitnya. Berarti yang punya duit yang bisa masuk nih. Iya begitu. Realitanya begitu ya. Karena ongkos politik itu tinggi. Iya. Bagi seorang yang ingin duduk di parlemen. Masih mahal kan politik di Indonesia. Benar. Masyarakat juga menuntut mahal. Coba saya datang misalnya ke satu daerah, Bapak Ibu pilihlah saya. Kalau saya tidak melaksanakan ini dalam 2 tahun, saya saya akan mengundurkan diri. Ini janji saya, janji politik saya pada masyarakat. Mana ada yang mau pilih saya? Kan yang ditanya berapa duitnya, apa, mana berasnya. Wani piro. Bener kan? Jadi sebenarnya antara masyarakat dan si penguasa tadi setelah dia menjadi penguasa, ini terjadi simbiosis mutualisme dalam arti negatif. Bener loh. Ini jadi nggak boleh pemimpin penguasa menyalahkan rakyat, rakyat menyalahkan penguasa. Sama-sama berubah. Ayo, kalau mau berubah. Kemudian undang-undangnya harus dibuat nggak boleh seperti sekarang itu 70% lebih koalisi pemerintahan di parlemen. Saya tidak setuju itu. Demokrasi nggak hidup. Karena apa? Keputusan tuh 50% tambah 1, 75% menghadiri ruang sidang. Yang oposisi lu keluar aja, kami udah 75%. Secara otomatis kalah. Lah iya, apakah ini demokrasi? No. Ini matematikanya loh. Matematika hukumnya gitu loh. Tapi kecenderungan yang diambil sekarang kan adalah partai politik itu berduyun-duyun masuk dalam satu kelompok. Nah itu harus dibatasi Pak, supaya hidupnya demokrasi di dalam undang-undang. Benar, supaya mekanisme check and balance itu terjadi. Supaya jangan pertarungan politik di dalamnya, tapi argumentasi untuk membangun hukum negara hukum tadi. Amanat konstitusi loh. Kita masuk ke RUU perampasan aset. Nah, berkaitan dengan korupsi kan? Korupsi. Marak di Indonesia korupsi. Tapi apa yang dikorup ataupun personil yang melakukan korupsi itu ya sepertinya ini kelas-kelas atas. Kalau kita lihat rancangan undang-undang perampasan aset 2008 itu baru masuk prioritas prolegnas di 2023. Tapi nggak dibahas-bahas sampai habis. Malah bahas yang lainnya bisa cepat, 1 malam bisa selesai. Nah, prioritas prolegnas 2025 itu ada 41 rancangan undang-undang, 32 usulan dari DPR, 8 usulan pemerintah, 1 DPD, dan tidak ada rancangan undang-undang perampasan aset. Nggak ada. Nah, bagaimana kita dorong itu supaya dibicarakan di DPR? DPR, karena DPR yang memutuskan Pak. Iya, makanya. Daftar prolegnas ini. Nah, apa mau kita lakukan? Lah itu kan perwakilan kita di DPR itu mana daerahnya, konstituantenya. Ya udah ngomong aja melalui forum-forum kemasyarakatan, kirim perwakilan ke sana. Kalau enggak, kamu nggak akan kami pilih lagi 5 tahun yang akan datang. Kami catat kamu, gitu loh. Harusnya begitu masyarakat. Tapi apa? Janganlah, itu kan kawanku. Janganlah, ini kan bahaya demokrasi yang begini. Kenapa tersendat RUU perampasan aset ini? Lah sama Pak, tadi saya katakan pendapat John Austin, tidak akan mungkin sebuah undang-undang itu dibuat sengaja untuk mencederai dirinya sendiri. Si pembuat undang-undang itu, ya kita udah tahu Pak. Gak usah saya panjang-panjangi lagi. Jadi logikanya di situ. Jadi mau bertanya masyarakat keliling-keliling, jawabannya tetap itu. Iya benar. Ya padahal kalau undang-undang itu ada, para koruptor kan bisa, katakanlah harta-harta yang selama ini dijara oleh koruptor bisa diambil balik oleh negara kan? Betul Pak,
Betul, sangat setuju Pak. Perampasan aset itu harus diundangkan. Cuma ada satu cara ekstrim yang bisa dilakukan. Yang bisa lakukan ini hanya Pak Presiden Prabowo dan saya tunggu. Ya. Dan saya tunggu. Pak Prabowo udah bilang ke Antartika pun korup itu akan dikejar. Ya. Tapi kan benar Pak. Itu cuma omong-omong aja. Enggak Pak, kita kan udah lihat beberapa udah 6 bulan kasus ya. Itu pencapaiannya kalau kita lihat angkanya itu saya rasa 10 tahun Pak Jokowi dalam 6 bulan. Beliau serius. Cuma perwakilan kita di DPR ini kan harus dua-dua nih persetujuan bersama kata konstitusi kan. Persetujuan bersama baru bisa disahkan undang-undang itu. Nah, makanya saya katakan Pak Prabowo, saya titip ini ke Pak Prabowo. Saya 15 tahun Pak mendukung Pak Prabowo. Saya mau lihat apakah Pak Prabowo memang ada itikat baik untuk menggolkan rancangan undang-undang perampasan aset ini dengan cara melalui Bapak menekan koalisi Bapak di DPR. Ya, karena udah That's it, selesai, ekstrim. Kita manfaatkan yang tidak seimbang ini untuk kebaikan. Ya. Mampu nggak Pak Prabowo? Presiden sebagai kepala negara bisa melakukan itu. Silakan di-tag Pak kepada admin Gerindra sama Pak Prabowo. Cuma ini cara satu-satunya supaya rancangan undang-undang perampasan aset ini segera supaya disahkan. Kekuatannya udah jelas. Minimal dalam tahun ini ya disahkan. Karena kan sudah lama dari 2008. 2008. Oke lah, tahun ini tidak masuk ke prolegnas prioritas. Di tahun depan itu harus sudah. Harus masuk ya. Harus. Jadi nunggu setahun lagi kita. Ya barbar aja lu Pak seperti selama ini. Langsung aja hajar manfaatkan si kejaksaan karena KPK udah dilemahkan tuh sebelum-sebelumnya. Iya. Baru ini Pak Kumis, Pak Burhanuddin kan dihajarnya semua. Saya setuju. Tapi belakangan diam juga. Ya mungkin tarik napas dulu. Tarik napas atau udah ada kompromi? Saya enggak tahu Pak sampai sana. Pak Andi, Pak Peter, waktu kita udah mau habis gak kerasa, udah lewat jam 10 sebenarnya. Mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan Pak Andi, statement closing kita untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Peter, Mbak Desi. Jadi untuk politik penegakan hukum itu sendiri memang menurut teori Friedman dan ini saya amini memang harus simultan dilakukan baik legal structure, aparat si pembuat dan penegak hukumnya, legal substance, undang-undangnya, peraturan perundang-undangan, dan legal culture-nya. Yang kedua, masyarakat jangan terlalu suka untuk menghakimi. Bantu pemerintah, dukung pemerintah, kritik pemerintah, kasih saran buat pemerintah. Kemudian pemerintah juga penegak hukum, tolonglah. Bekerjalah demi rakyat. Ya, karena saya juga dibesarkan dengan uang rakyat. Bapak saya, ibu saya PNS. Jadi kita harus mengabdi untuk rakyat. Itu saja closing statement saya. Mudah-mudahan politik penegakan hukum setelah ada pembahasan ini mungkin bisa sedikit berubah lah ke depan. Terima kasih Pak Peter, Mbak Desi. Oke, silakan Pak Peter. Tentu apa yang disampaikan Pak Andi tadi harapan kita semua. Iya benar. Terutama kita arahkan juga ke parlemen kita. Ya. Yang dalam membuat undang-undang bersama pemerintah tentulah harus melihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan rakyat di mana rakyat menginginkan. Bahwasanya mereka aktif untuk mendengarkan suara rakyat. Namanya wakil rakyat. Kan? Namanya wakil rakyat. Jangan mewakili rakyat yang tanda kutip gitu. Dan ke depan kita berharap Pak Andi mau datang lagi untuk kita dialog di Terima kasih Pak Peter. Dan saya teman-teman senang. di UPH juga ya. Benar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Peter, Pak Andi waktunya. Pendengar Kardopa karena sudah jam 10 juga kita akhiri Cakrawala Hukum. Yang jelas Talkshow Cakrawala Hukum ini terselenggara atas kerjasama Radio Kardopa dengan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan UPH Kampus Medan. Sampai ketemu untuk edisi Jumat yang akan datang untuk program Cakrawala Hukum. Saya Desi pamit, Pak Peter pamit, Pak Andi juga harus pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.